Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jemaah salat maghrib Masjid Sungai Pinang Citraland yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan malam hari ini hadis yang akan kita kaji adalah hadis yang keempat di dalam bab al-masajid dari Kitabus Shalah Bulughil Maram yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, di mana hadis keempat ini adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menjelaskan apa hukum bersyair di masjid. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughil Maram di bab al-masajid ini mengatakan wa anhu, dan diriwayatkan darinya. Yang dimaksudkan darinya di sini adalah hadis yang sebelumnya diriwayatkan dari Abu Hurairah, maka hadis ini juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu marra bi Hasan, beliau melewati menjumpai Hasan. Hasan huwa ibnu Thabit. Hasan ibn Thabit dikenal dengan syairu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dari Bani Najjar, kabilahnya Bani Najjar, sukunya tentunya berarti suku Khazraj, karena Bani Najjar ini berasal dari Khazraj. Hasan ibn Thabit ibn al-Mundhir al-Ansari an-Najjari Abu Abdurrahman. Ini adalah sahabat Nabi yang dikenal dengan gelar syairu Rasulillah, penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti akan kami jelaskan mengapa beliau ini digelari dengan penyairnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn al-Khattab menjumpai Hasan ibn Thabit sedang melakukan sesuatu. Disebutkan di dalam riwayat ini yunshidu fil masjidi, beliau menasyidkan syair. Yunshidu ini nanti juga akan kami jelaskan maknanya secara harfiah. Kalau mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah bersyair. Nah, beliau bersyair di mana? Fil masjidi, di masjid. Falahadha ilaihi, maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an yang mendapati menjumpai Hasan bin Thabit bersyair di masjid, beliau memperhatikan, memandanginya dengan pandangan. Konteks riwayat ini menunjukkan pandangannya Umar ibn al-Khattab itu adalah pandangan pengingkaran. Dilihat, dipandang dengan pandangan pengingkaran. Faqal, maka Hasan ibn Thabit ketika mengetahui beliau dipandang
dengan pandangan pengingkaran oleh Umar ibn al-Khattab, beliau mengatakan qad kuntu unshidu fihi, aku dulu pernah bersyair di dalamnya. Di mana? Di dalam masjid ini. Wa fihi, dan ketika itu di dalam masjid ini, man huwa khairun minka, ada orang yang lebih baik daripada Anda. Siapa yang dimaksudkan? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis muttafaqun alaih. Sampai di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menukilkan hadis ini. Hadis ini, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikonfrontir. Artinya ada hadis lain yang menyampaikan makna penentangan terhadap hadis ini. Diriwayatkan dari Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi, yaitu jadduhu, yaitu siapa? Kakeknya Amr, kakeknya Shu'aib dalam hal ini, yaitu Abdullah ibn Amr ibn al-As. Artinya hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn al-As. Beliau menyebutkan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tanashudil asy'ari fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari tanasyud, saling bersyair, berbalas syair. Tanasyada ya tanasyadu, maknanya itu secara bahasa ini bagi antum yang mungkin sudah pernah mempelajari ilmu morfologi kata bahasa Arab. Jadi format tafa'ala yatafa'alu itu adalah format kata yang seringkali digunakan untuk makna musyarakah. Makna musyarakah itu makna keikutsertaan banyak pihak dalam satu kegiatan. Nah, ketika diungkapkan dengan format tafa'ala di sini tanasyada, artinya yang ikut serta dalam bersyair itu ada banyak orang. Tanasyudil asy'ar, yaitu berbalas syair, yang dilakukan di masjid ini pernah dilarang oleh Nabi dan diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr ibn al-As, di mana di Sunan At-Tirmidzi dan kemudian di Sahih Ibn Khuzaimah. Artinya hadis ini disahihkan, yang pertama oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang kedua kemudian disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah rahimahumallahu jami'an. Nah, artinya dalam hal ini terdapat larangan, sementara hadis ini tadi, yaitu hadis Abu Hurairah, Hasan ibn Thabit bersyair, kemudian diingkari oleh Umar, tapi Hasan bin Thabit mengatakan, dulu aku pernah bersyair di sini, pada saat aku bersyair ada orang yang lebih baik dari Anda. Siapa itu? Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah enggak negur, tidak melarang beliau ketika beliau bersyair di masjid Nabi. Nah, namun kemudian kenapa ada hadis yang menyampaikan bahwasanya Nabi pernah melarang berbalas syair di masjid? Nanti akan kita bahas satu persatu. Hadis Abu Hurairah yang menceritakan pengingkarannya Umar ibn al-Khattab terhadap Hasan ibn Thabit ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak dengan redaksi yang lengkap. Artinya di sini sebagian saja, sepenggalan saja yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Nah, di sini di dalam Sahihain, karena ini hadisnya muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, itu nanti jamaah sekalian bisa cek di hadis nomor 3212.
Itu untuk di Sahih Bukhari, dan untuk di Sahih Muslim nanti bisa dicek nomor hadisnya itu 2485. Nanti ada sebagian dari antum ngecek, sudah saya cek Ustaz nomornya, tapi kok hadisnya beda. Gitu. Kalau nanti mendapatkan nomor hadis beda, kemungkinannya penerbitnya itu tidak menggunakan sistemnya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi namanya. Nah, penomoran hadis Kutubus Sittah yang terstandar itu adalah penomoran hadis yang disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ketika beliau ini mensupervisi penyusunan indeks hadis oleh orientalis Belanda di Universitas Leiden, yang pada saat itu dipimpin timnya itu oleh seorang orientalis namanya Arend Jan Wensing, menyusun satu indeks hadis namanya Al-Mu'jam Al-Mufahras li Al-Fadhil Hadis untuk memudahkan para pembelajar dan para pengkaji Islam, terkhusus para pengkaji Islam dari pihak orientalis, kalau mau mengakses hadis Nabi, mencari hadis Nabi gimana cara yang mudah. Di masa itu kan belum ada AI kayak zaman sekarang gitu kan. Nah, gimana caranya? Maka disusunlah Al-Mu'jam Al-Mufahras itu. Nah, untuk nanti memudahkan pencariannya, disusun pula sistem penomoran terhadap Kutubus Sittah. Nah, termasuk di dalam Kutubus Sittah itu kan kitab yang 6 ini Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan At-Tirmidzi, kemudian Sunan An-Nasai dan Sunan Ibn Majah. Nah, Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi inilah yang kemudian mempatenkan sistem penomorannya, sehingga penerbit-penerbit kitab Sahih Bukhari maupun Kutubus Sittah yang lainnya yang di Timur Tengah, di berbagai negara, entah nanti di Saudi atau kemudian di Beirut, dalam penerbitan kitab mereka ini mereka menggunakan penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi ini di Kutubus Sittah ya. Nah, nanti di luar Kutubus Sittah penomorannya ini dikembalikan kepada editor masing-masing penerbit. Ini yang menjadikan penomoran antara satu penerbit dengan penerbit yang lainnya itu berbeda-beda. Yang terstandar itu baru di Kutubus Sittah, sehingga nanti penerbit apapun, penerbit manapun yang menerbitkan Kutubus Sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan seterusnya sampai Sunan Ibnu Majah, kalau tidak menggunakan sistem penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, siap-siap untuk tidak dibeli kitabnya gitu loh. Karena apa? Pembelajar hadis itu sudah sangat dimudahkan dengan sistem penomorannya Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Kalau bikin inovasi baru, penomoran yang baru misalnya gitu kan, dan yang berbeda dengan yang sudah disusun oleh Syekh Muhammad Fuad Abdul Baqi, ya kemungkinan besarnya nggak dibeli itu kitab tuh, karena sudah dimudahkan tadi. Nah, kembali kepada hadisnya, di dalam Sahih Bukhari tadi sudah kami cantumkan, sudah kami sampaikan nomornya. Redaksinya tadi sama sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, cuma ada tambahannya gitu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Umar marra bi Hasan wa huwa yunshidu syi'ra fil masjid. Yunshidu asy-syi'ra, menasyidkan. Yang dimaksudkan menasyidkan itu adalah bersyair dengan suara lantang, dia mengangkat suara untuk bersyair. Ini makna nasyid secara asal bahasanya. Karena kata nun shin dal gitu kan, nun shin dal
maknanya itu adalah irtifa'us saut atau raf'us saut. Demikian yang dikemukakan oleh para ulama gharibul hadis. Di antaranya Al-Imam Ibrahim Al-Harbi, kemudian Al-Imam Ibnul Athir dalam kitab beliau An-Nihayah fi Gharibil Hadis. Mereka menyatakan bahwasanya insyadus syi'ri maknahu raf'us sauti bisy'i'ri, mengangkat suara untuk bersyair. Nah, sehingga Allah Ta'ala a'lam, boleh jadi ya ini yang menimbulkan kesalahpahaman di tengah-tengah masyarakat tentang hadis ini. Kata nasyid itu yang populer di kalangan masyarakat awam adalah nyanyian lagu Islami, itu nasyid untuk saat ini gitu loh. Sehingga ketika melihat ada hadis menggunakan kosakata yang sama, disangkanya bahwasanya syairnya itu juga dinyanyikan gitu. Padahal tidak. Tidak. Karena nasyid dalam konteks budaya masyarakat Arab ketika di masa Nabi maknanya itu adalah raf'us sauti, mengangkat suara. Jadi mengangkat suara untuk bersyair, bukan menyanyikan. Kalau menyanyikan, ini di dalam hadis yang lain syair itu diungkapkan dengan istilah ghina, ghanna yughanni namanya. Nah, ini sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, Ibunda Aisyah mengatakan, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indi jariyatani tughanniyani bi ghina'i bu'ath. Rasulullah datang menemuiku pada saat itu aku sedang bersama dengan dua budak gadisku, yang keduanya itu menyanyikan, menyenandungkan ghina bu'ath, nyanyian bu'ath. Bu'ath itu satu peristiwa sebelum Nabi hijrah di mana Aus dan Khazraj itu bersepakat untuk berdamai. Dia perang, tapi ini perang terakhir. Setelah perang Bu'ath ini, Aus dan Khazraj sepakat untuk mengakhiri konflik mereka sehingga mereka bersatu di situ. Nah, kemudian untuk mendeskripsikan, menggambarkan kejadian di hari itu, masyarakat Ansor itu menyusun nyanyian-nyanyian, syair-syair dalam bentuk nyanyian. Sehingga dalam hal ini untuk syair yang dinyanyikan itu redaksi hadisnya itu ghanna yughanni, bergina, itu nyanyian. Tapi ketika diungkapkan ansyada yunshidu, maknanya adalah mengangkat suara untuk bersyair. Lah, gimana Ustaz ngangkat suara untuk bersyair? Ya kayak orang pidato itu gimana? Kayak orang pidato di atas podium, tapi yang dibaca bukan khutbah, yang dibaca adalah syair yang telah ia susun. Nah, ini makna dari hadis ini. Artinya tafsiran pemaknaan hadis ini yang saya sampaikan dasarnya itu adalah apa? Referensi gharibul hadis. Jadi dalam studi hadis itu ada referensi gharibul hadis, penjelasan tentang kosakata asing di dalam hadis. Nah, baru kemudian apa? Hasan bin Thabit mengatakan qad kuntu unshidu, dulu aku pernah mengangkat suara untuk bersyair ini. Wa fihi man khairun minka, di dalamnya itu pada saat itu ada orang yang lebih baik dari Anda. Al-Hafidz Ibnu Hajar sampai di sini menukilkan. Kelanjutan dari hadisnya, Al-Hasan ibn Thabit kemudian menoleh kepada Abu Hurairah. Tsummal tafata ila Abi Hurairah. Kemudian beliau berpaling melihat kepada Abu Hurairah, faqal anshudukallah,
aku meminta kepada engkau. Nah, di sini menggunakan kata nasyada yanshudu. Kalau yang tadi ansyada yunshidu, ini nasyada yanshudu, meminta dengan suara lantang. Anshudukallah, aku minta kepada engkau wahai Abu Hurairah jawaban yang jujur gitu. Asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, apakah pernah engkau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ajib anni, jawablah untukku. Jawablah untukku ini ditujukan kepada siapa? Kepada Hasan ibn Thabit. Allahumma ayyidhu biruhil qudus, ya Allah kuatkanlah ia dengan Ruh Kudus, yaitu dengan Jibril. Maksudnya Hasan apa? Wahai Abu Hurairah, engkau pernah menyaksikan atau tidak, pernah mendengar atau tidak ketika Rasulullah memintaku untuk bersyair dengan mengatakan jawablah untukku. Karena Rasulullah ketika itu dihina, dicaci maki dengan untayan syair-syairnya Quraisy. Orang-orang Quraisy bersyair mencaci maki Rasulullah. Untayan syair itu sampai terdengar kepada Rasulullah di Madinah. Maka siapa yang bisa menjawabkan untukku? Bangkitlah Hasan bin Thabit, saya yang jawab dengan kepandaian saya bersyair. Maka Nabi mengatakan ajib anni, ya kalau begitu jawablah untukku. Jawablah untuk membela diriku terhadap syair-syair cacian yang dikemukakan oleh orang-orang Quraisy di Mekah itu. Allahumma, ya Allah, kata Nabi, kuatkanlah siapa? Hasan bin Thabit pada saat bersyair ini biruhil qudus, dengan Jibril, dengan malaikat Jibril, yaitu berada di sampingnya Hasan bin Thabit untuk memudahkan, mendoakan kepada Allah agar lisannya ini mudah menyusun untayan-untayan syair jawaban terhadap hinaan dan cacian orang-orang kafir Quraisy. Apa kata Abu Hurairah ketika ditanya oleh Nabi? Qala Allahumma na'am, demi Allah ya, aku pernah menyaksikan. Artinya di sini Rasulullah sendiri yang nyuruh Hasan bin Thabit bersyair untuk menjawab gitu. Dan di riwayat yang lain disebutkan Rasulullah bahkan menyediakan mimbarnya, silahkan naik di mimbar ini untuk menjawab. Artinya kata orang kita ini kan beristilah. Jadi memang disengaja untuk bersyair, bukannya nyantai-nyantai terus kemudian bersyair, enggak. Memang khusus tujuannya bersyair, direstui, dibolehkan oleh Nabi. Lah kemudian tentang larangan tadi bagaimana? Allah Ta'ala a'lam. Redaksi hadisnya menyebutkan tanasyud, saling. Nah, tanasyada ya tanasyadu itu saling. Ketika nanti di masjid perang syair ya, satu bikin syair suara lantang, sana bikin syair suara lantang, orang yang sholat gimana gitu loh. Bukan itu tujuan masjid untuk didirikan. Tapi pada saat munasabahnya Hasan bin Thabit ini, satu arah syairnya itu untuk menjawab yang ada di sana gitu loh. Sehingga kemudian para sahabat mendengarkan jawaban dari Hasan bin Thabit ini, yang nanti kemudian untayan syair ini juga akan disampaikan kepada orang-orang kafir Quraisy yang telah mencaci maki Nabi SAW melalui untayan syairnya itu. Nah, sehingga jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hukum bersyair di dalam masjid ini? Hukumnya, jika tujuannya itu jelas dan tidak mengganggu peribadatan kaum muslimin yang lebih utama di masjid,
maka hukumnya itu boleh jika memang ada hajat. Namun sekiranya gitu kan tidak ada hajat untuk bersyair di masjid, terlebih lagi ketika menimbulkan gangguan bagi mereka yang beribadah, karena bersyair itu disampaikan dengan suara lantang. Larangan di dalam tanasyudul asy'ar ya, larangan di dalam hadis Abdullah bin Amr bin As tadi yang dia bertolak belakang dengan hadis Abu Hurairah ini, lebih kepada larangan untuk mengangkat suara di masjid untuk tujuan yang bukan ibadah gitu. Karena bersyair dia bukan ibadah. Nah, ketika Nabi tadi menyuruh untuk menjawab, maka itu jadi ibadah dalam hal membela Rasulullah SAW. Artinya kalau perang dengan senjata, Hasan bin Syair ini perang dengan kata-kata gitu. Perang dengan kata-kata, kiranya demikian. Nah, nanti insya Allah di kesempatan yang akan datang kita juga akan membaca hadis Abu Hurairah tentang larangan yanshudu dhalatan fil masjid. Jadi mengumumkan benda hilang di masjid. Nah, ini juga menggunakan kata-kata yanshudu. Mengumumkan, mencari barang hilang di masjid itu kan ngangkat suara, barang siapa yang melihat. Di situ Nabi marah dan dilarang, dan hadisnya riwayat Imam Muslim. Nanti pekan yang akan datang insya Allah akan kami sampaikan. Demikian, silakan jamaah sekalian apabila ada yang ditanyakan, baik berkenaan dengan hadis yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini, atau sekiranya isu dan tema yang lain, kami juga mempersilahkan. Mudah-mudahan saya ada jawabannya. Nah, silahkan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pemutaran musik Islami dalam tanda kutip setelah atau di luar waktu sholat. Kenapa? Pemutaran musik Islami dalam tanda kutip di luar waktu sholat, misalkan sebelum maghrib atau sesudah zuhur. Tujuannya apa dulu? Ada di beberapa tempat mereka buka. Allah Ta'ala alam, saya memandangnya makruh. Artinya saya tidak menyenanginya gitu loh. Saya tidak menyenanginya dalam hal ini. Tujuannya belum diketahui gitu. Untuk bersyair dalam rangka memberikan semangat, ini pernah juga dilakukan oleh Nabi Muhammad saat pembangunan masjid. Pada saat pembangunan masjid Nabi, dalam hadis Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi mengatakan Allahumma la khaira illa khairal akhirah waghfiri al-ansar wal muhajirah. Nah, itu kan untayan kata-katanya ada wazan dengan qafiyahnya. Allahumma la khaira illa khairal akhirah waghfiril ansar wal muhajirah. Nah, itu sambil ngangkat batu begitu. Artinya ini menunjukkan bahwasanya bersyair dalam rangka memberikan semangat, ini ada kebolehan. Nah, ini biasanya kan tentara itu punya yel-yel gitu loh, dalam rangka membangkitkan semangat ketika mereka berlatih untuk perang dan lain sebagainya. Untuk tujuan yang demikian insya Allah diperbolehkan gitu loh. Tapi yang saya lihat habis maghrib kalau diputar musik-musik, saya kira tidak ada keperluannya gitu loh. Ini pandangan pribadi saya. Sehingga kemudian mungkin nanti ketika ada yang membolehkan pada tujuan tertentu seperti misalnya gotong royong gitu. Tapi kalau saya lihat gotong royong nggak dilakukan sebelum maghrib gitu. Paling ya hari Ahad pagi gitu kalau mau bersih-bersih masjid gitu kan. Jadi diputar beberapa beberapa syair senandung yang Islami yang memang
isi syairnya itu mengingatkan kita kepada Allah, bukan nanti yang senandungnya itu menjurus mengajak kepada syahwat. Ada beberapa penyair yang memang menyusun menyusun syair nyanyian, syair senandungnya itu untuk mengingatkan, misal mengingatkan kecintaan kepada Nabi SAW. Yang demikian ini Allah Ta'ala alam, saya melihatnya tidak ada tidak ada kemungkaran di dalamnya. Tapi kemudian ketika syair-syairnya atau lirik-liriknya itu mengajak kepada syahwat waliyadzubillah, mengajak kepada kenikmatan dunia ini, sehingga kemudian menjurus untuk melupakan akhirat, ini yang saya tidak menyenanginya ini. Allah Ta'ala a'lam. Yang lain ya enggak. Iya. Iya, bismillah, antara syair dengan musik ya. Masyarakat Arab secara umum itu mengenal dua bentuk syair. Jadi syair yang pertama adalah syair yang diucapkan, dibacakan tanpa iringan musik. Ini dinamakan dengan syair taklidi. Kemudian bentuk yang kedua memang dia disusun untuk diiringi alat-alat musik. Nah, ini disebut dengan syair ghina. Di masa Nabi SAW yang lebih banyak itu syair taklidi daripada syair ghina. Artinya masyarakat Arab mengenal tradisi menyenandungkan syair, tetapi tidak banyak mungkin. Yang lebih banyak adalah syair taklidi, syair tradisional. Syair taklidi, syair tradisional itu sifatnya mutawwalat, panjang, dan berorientasi pada dua hal, pujian dan cacian. Nah, syair taklidi yang berorientasi pada pujian, jadi memuji perkara-perkara yang mereka senangi gitu. Misalnya ketika melihat keindahan alam, kemudian melihat aliran sungai, mereka memuji sungai gitu. Diungkapkan dengan deskripsi kata-katanya, itu kata-kata yang indah untuk memuji sungai. Ini syair taklidi, dinamakan syair madih. Jadi madih itu pujian. Kemudian ketika hinaan, nah ini tadi yang dilakukan oleh masyarakat Arab Quraisy. Ini dinamakan syair hija, syair cacian. Ini nggak pakai musik yang begini, tidak disenandungkan. Nah, maka dengan demikian Hasan bin Thabit tadi membalasnya juga tidak pakai musik, karena syairnya juga sama. Bentuknya itu syair taklidi yang orientasinya itu cacian dan jawaban terhadap caci maki, namanya syair hija. Oleh sebab itu di dalam redaksi hadis yang lain Nabi mengatakan uhjuhum. Uhjuh itu apa? Serang dia dengan balasan syairmu itu gitu. Artinya syairnya hija, uhjuh itu hija, syair hija, syair larangan. Nah, meskipun demikian bukan berarti syair yang dengan musik di masa Nabi nggak ada. Ada. Tadi seperti di hadis Aisyah, dua orang budaknya tadi kan menyenandungkan nyanyian bu'as namanya. Ini adalah syair dalam bentuk nyanyian. Sehingga ketika syair Arab di masa jahiliyah kemudian sampai di masa Nabi, ini ada dua bentuk ini. Kita tidak bisa menyamaratakan semua syair itu dinyanyikan, disenandungkan atau diiringi musik, enggak. Sehingga mungkin dulu pernah ada perihal yang menghebohkan dunia maya dulu ketika ada salah seorang ustadz dai penceramah menyatakan bahwasanya Hasan bin Thabit ini adalah pemusik di sisi Nabi.
Nah, ini keliru, ini nggak benar. Apa mentang-mentang beliau penyair Nabi terus kemudian disamaratakan beliau juga pemusik, ini nggak benar gitu. Karena masyarakat Arab tradisional itu mengenal syair itu ada dua bentuk itu tadi. Nah, yang dikemukakan oleh Hasan bin Thabit ini syair hija yang tanpa iringan alat musik. Nah, baru kemudian dalam perkembangan sastranya masyarakat Arab di masa Nabi ini kan kaum muslimin masih disibukkan dengan dakwah dan jihad. Masuk masa Khulafaur Rasyidin disibukkan juga dengan dakwah dan jihad. Ketika futuhat atau pembebasan negeri-negeri itu sudah terjadi di masanya Umar bin Khattab, perbendaharaan dari Persia, jadi kekayaan negeri Persia, kemudian kekayaan Romawi yang ada di Mesir, itu semuanya kemudian sudah menjadi milik Islam. Kaum muslimin pada saat itu hidupnya itu hidup nyaman, bukan lagi hidup struggle, bukan lagi hidup yang berjuang survive gitu. Sudah banyak menikmati kenyamanan. Pada saat masuk masanya pemerintahan Bani Umayyah, barulah di situ syair-syair nyanyian itu lebih berkembang daripada syair-syair tradisional. Sehingga mereka menyusun syair-syair itu memang tujuannya untuk diiringi musik. Sampai pada perkembangan selanjutnya yang lebih populer adalah syair yang disenandungkan dengan musik, sehingga syair dalam bentuk lama ini semakin ditinggalkan. Oleh sebab itu dinamakan dengan syair tradisional gitu namanya, atau disebut dengan syair taklidi. Nah, penjelasan yang demikian ini bisa dilihat dalam karyanya Dr. Syauqi Thaif yang judulnya Asy-Syi'ru wal Ghina, antara syair dan nyanyian, fil Madinah wa Makkah, di Madinah dan Mekkah, li asri Bani Umayyah, pada masanya Bani Umayyah. Ini kajian sejarah tapi menyoroti sastra Arab yang terkhusus syair dan nyanyian ini. Sehingga dalam hal ini itu tadi yang saya sampaikan, nggak bisa disamaratakan syair itu sama dengan musik. Kalau dikatakan penyair maka itu adalah pemusik, atau asy-syu'ara, surat penyair dinamakan surat pemusik. Ini nggak benar gitu loh. Itu tidak benar, karena musik itu secara substansinya itu adalah susunan nada-nada, sementara syair itu adalah susunan kata-kata. Nah, ketika dipadukan, digabungkan susunan kata dengan intonasi nada-nada, jadilah syair ghina namanya, atau syair nyanyian. Nah, sehingga keduanya ini perlu dibedakan. Memang dalam beberapa waktu syair dan nyanyian ini jadi satu, tapi nanti ada waktu yang lain di mana syair itu berdiri sendiri tanpa nyanyian. Allahu taala alam. Kiranya demikian, dan waktu sudah masuk waktu Isya. Sampai di sini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.